Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firmansah dari kelas C11 dengan NPM 112112883. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit materi tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan itu adalah mengenal hakikat manusia. Bagian yang pertama itu ada Ta'aruf al-Insan atau pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 34. Selanjutnya adalah asal dari penciptaan manusia. Di sini ada dua unsur, yaitu unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 2. Dan unsur langit karena setelah proses penciptaannya fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 9. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang pertama itu adalah hati atau kolbu. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Tempat al-aqlu ini adalah dalam al-qalb atau hati sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 46. Yang terakhir ada jasad. Jasad mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Lalu amanah manusia. Dalam kehidupan ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapat siksa. Selanjutnya, Ma'rifatul Insan bagian kedua, yaitu tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia. Hakikat memiliki dua arti, yaitu intisari atau dasar dan kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan al-fitrah atau berada di atas fitrah. Fitrahnya manusia adalah lemah, bodoh, dan fakir. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya dengan ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, dan dirindukannya alam padanya. Dan manusia adalah makhluk yang mukalafun atau dibebani tanggung jawab. Selanjutnya Ma'rifatul Insan bagian ketiga, yaitu tahkatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4. Dan potensi yang dimiliki manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki karena pemilik yang hakiki adalah Lillahi Ta'ala. Kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan. Yang ketiga, dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya itu materi tentang Ma'rifatul Insan bagian keempat, yaitu nafsul insan atau bisa disebut dengan jiwa manusia. Definisi jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Biasanya jiwa mencakup pikiran dan kepribadian, juga sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafis. Nafis merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya.
Kata nafis dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama adalah jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Mungkin sekian saja materi yang saya sampaikan tentang Marifatul Insan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.